Horas, Horas, Horas. Balige Academy tampil ke hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita bahas lagi ya mengenai kedua ahli forensik digital yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya di sidang Jessica Kumala Wongso tahun 2016 dan sidang PK-nya juga ya tahun 2024 November kemarin, yang bernama Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Saya bingung ya, saya sudah tunggu untuk adanya debat ilmiah di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, di komunitasnya ya, yang dia dirikan dan dia pernah ketua tahun 2015-2019 itu Muhammad Nuh Al-Azhar. Tapi kok sampai detik ini ya, seorang ahli yang katanya lulusan sarjana teknik mesin Universitas Sriwijaya, S2-nya Inggris, sertifikat internasional, softwarenya FBI, CIA, Interpol, dan Australian Federation Police, AFP, ya. Tapi kok mental pengecut benci ya, kedua ahli penipu ini, ya. Saya tunggu-tunggu, apa tidak malu kalian berdua, hai Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto? Tidakkah ada rasa keberanian kalian secuil pun untuk menghadapi saya? Sebenarnya yang kalian hadapi bukan saya, tetapi kebenaran itu yang kalian hadapi, ya. Karena apa? Kegelapan, kesalahan, rekayasa kalian tidak mungkin bisa melawan kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah. Itulah yang kalian takuti sebenarnya, karena kalian sudah tertangkap basah, ya. Kalau di kasus-kasus sebelumnya, pasti kalian dengan leluasa merekayasa barang bukti digital, ya. Tetapi di kasus Jessica Kumala Wongso, inilah titik terendah kalian. Saya tangkap basah kalian memanipulasi, merekayasa barang bukti digital, video digital yang diekstrak dari DVR Telview FD161S, ya. Kalian pakai dua software gratis bernama iRedsoft dan FreeMic, ya. iRedsoft ada di metadata, ya, di file video, di BAP kalian sendiri, ya, untuk file video 1, 3, 7, dan 9, ya. Di file video, keempat file video tersebut, ya, terdapat ya di jejak di metadatanya kalian menggunakan iRedsoft itu, dan kalian menipu lagi ya November kemarin tahun 2024 ya, bahwa iRedsoft adalah software bawaan yang kalian bilang untuk aplikasi merekam, mengekstraksi. Itu kan penipuan kalian sudah sangat terlalu, kata Bang Roma, ya. Terlalu kalian itu, ya. Kalau Bang Roma mendengarkan kalian menipu tanpa ada lagi sedikit pun rasa malu, maka Bang Roma akan mengatakan, terlalulah kalian itu. Apa tidak ada secuil pun rasa malu kalian? Kalian tipu-tipu itu hakim. Kalian bilang iRedsoft software hanya untuk mengubah-ubah lebar tinggi frame, laju frame, ya, dari 25 menjadi 10, menjadi 7, menjadi 5, menjadi 1. Kalian ubah kodeknya yang sudah bagus dari H264 menjadi MP4 visual, kalian turunkan pakai software itu. Nggak ada hubungannya dengan merekam, ya, perekaman di DVR. Tidak ada hubungannya ekstraksi. Apa nggak malu kalian? Kalian adalah guru ya, mungkin di AFDI itu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang pernah kalian latih itu ribuan mungkin. Apa tidak malu kalian? Terus apa lagi jawaban kalian menggunakan FreeMic itu? Apakah itu juga software bawaan DVR Telview? Yang keduanya adalah Windows Operating System, sementara DVR Linux Embedded. Apa tidak ditertawakan kalian sama murid-murid, siswa-siswa, atau lulusan kalian yang AFDI itu? Kalau ketuanya saja tidak berani berdebat, ya, tidak berani mempertahankan integritasnya di depan komunitasnya sendiri, apakah pantas AFDI itu masih bisa dipertahankan? Bayangkan pendirinya dan ketuanya saja begini mentalitasnya, ya, mengaku-ngaku iRedsoft, FreeMic menjadi software bawaan DVR. Sejak kapan DVR punya aplikasi video editor berbasis Windows?
Ya Tuhan, apakah cukup kalian menipu kasus-kasus ini sampai detik ini? Ya, setelah kasus Jessica mungkin kalian tetap saja menipu ya. Sekaranglah waktunya sebenarnya kalian untuk sujud menjadi manusia, tidak lagi menjadi binatang yang tidak berperi kemanusiaan. Ya. Untuk kamera 9 yang menjadi novum, 100 frame kalian bilang apa? Metadata salah ketik. Ya, salah ketik. Bayangkanlah, metadata salah ketik. Anda Muhammad Noah Lazar, kau itu, ya, S2-mu tesisnya metadata analisis untuk steganografi. Apa nggak malu dosenmu itu? Kau bilang metadata salah ketik, 100 frame hilang. Bayangkan itu, 100 frame hilang, salah ketik. Keterlaluan kau, terlalu lah kau. Ya, 100 frame salah ketik hilang. 10 detik durasi yang menjadi novum. Kau bilang, sudah saya terangkan pada tahun 2016. Bohong lagi kau. Mana ada kau terangkan tentang metadata itu jumlah frame? Ya, di mana tunjukkan itu? Jangan menipu kau terus. Ya, menipu dan menipu lah kau terus. Aku ya Bang Muhammad lu. Ya. Di file kamera itu 9. Yang 7 juga. Ada 50 frame hilang. Ya, selisih 50 frame untuk file yang sama. Di BA metadata di BAP-mu dan Christopher Harimanrianto ada selisih 50 frame. Kemana itu? Apalagi kau bilang salah ketik lagi. Ya, untuk kamera CCTV 17 ada berapa itu? 96.000 frame atau 64 menit durasi hilang. Kau bilang lagi salah ketik. Ya, bilanglah terus salah ketik biar puas kau. Ya. Terus untuk kamera CCTV 6 di BAP Christopher Harimanrianto ada juga 96.000 frame yang hilang. Ya, di metadatanya kau tercatat 135.773 frame. Kau bilang dalam keterangan dari file video tersebut ditemukan 39.461 frame. Mana yang salah ketik lagi? Ya, karena kesalahan ketik kalian. Ya, Jessica masuk penjara 8,5 tahun. Dosa kalian lah itu. Dosa kalian. Salah ketik metadata. Malulah kalian, woi. Kalian berdua malulah kalian. Hei, kau Muhammad Noah Lazar lulusan Inggris S2. Kau Christopher S1 S2 Australia. Kualitasnya penipu. Bukankah orang tuamu malu melihat anaknya memanipulasi barang bukti digital, ya, dipakai oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti? Kalian dapat benefit, ya, tetapi benefit yang kalian dapatkan melewat memanipulasi hidup orang, merekayasa hidup orang, ya, di penjara, dan kalian mendapat benefit itu. Kau Muhammad Noah Lazar naik pangkat kau dari AKBP menjadi kombes, ya. Dasar kalian berdua penipu bajingan yang tak tahu malu, ya. Ditonton ini video ini sampai kalian mati masih ada catatan ini video ini. Gak tahu malu kalian, ya. Bayangkanlah kalian rusak itu. Si Christopher Harimanrianto ini juga penipu bajingan yang gak kalah bajingannya dari Muhammad Noah Lazar. Sengaja dia memanipulasi ukuran frame ketika membandingkan apa? Kopi. Yang satu Full HD, yang satu standard definition. Pada saat Agus Triyono menyajikan kopi, ya, dibuat standard definition. Pada saat Sari mengambil di kamera 9, tetap full high definition sesuai spesifikasi Telview FD161S. Output full high definition 1080p 1920 1080. Laju preminya 25. Kalian turunkan itu jadi 10. Terciptalah seolah-olah ada perbedaan warna kopi. Begitu juga waktu menganalisa pengadu. Kau manipulasi juga Christopher Harimanrianto, ya, pada saat justru menganalisa posisi pengadu di meja 54, ya, menganalisa pergerakan tangan Mirna Salihin di kamera CCTV 7, sengaja kau turunkan itu menjadi 10 frame per detik yang harusnya 25. Resolusinya juga kau turunkan menjadi 960H, 960 lebar, 576 tinggi. Kok begini bajingannya kalian berdua ini, Bang? Ya, tidak ada setitik moralitas sedikit pun yang tersisa dalam hidup kalian. Apa kalian takut? Begitu kalian jujur, maka ada kuasa yang amat besar yang mengancam jiwa kalian. Kalau menurut saya, lebih baik jiwa kalian terancam bahkan mati sekalipun.
Yang penting kali ini kalian tutup hidup kalian dengan kebenaran daripada kalian terus berbohong, menipu dalam hidupmu dan diketahui anak cucu kalian, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto, bagaimana kalian memanipulasi barang bukti, mengambur-ngaburkan, menghilangkan pergerakan tangan, membuat menggaruk-garuk diulang-ulang, ya. Terus dibuat tangan itu ya seolah-olah mengambil sesuatu 162950 padahal produk animasi kalian. Kok begini kali kalian hidup, ya? Ditantang pengecut, ya wajar lah ya pengecut ya, karena memang kalian bersalah. Sudah saya bilang, satu-satunya jalan bagi kalian adalah kalau nggak mau debat ilmiah, ya sudah mengaku salah saja. Kan itu jalan yang terbaik. Ya, daripada ini saya tunggu-tunggu banyak orang melihat, menunggu-menunggu ini para netizen. Mananya itu? Ketua Abdi, ya, Kepala Subdit Komputer Forensik Baris Krim, sekarang Sekretaris Pusat Laboratorium Forensik, entah apa lagi jabatanmu Muhammad Noah Lazar, tapi wibawamu, ya, wibawamu jauh lebih rendah dari binatang. Ya. Saya tantang sama kalian berdua. Kalau saya salah, kalian anggap menghina kalian, mencemarkan nama baik kalian, dan saya hoax, saya tantang. Laporkan. Sudah saya buat YouTube itu berapa? 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Laporkan langsung Muhammad. Ya. Kan kalau Anda merasa memang Anda memang jago bersaksi di sidang, saya salutlah lihat kau bersidang itu sebagai ahli. Benar-benar, ya. Jago kali kau menipu hakim itu. Ya, kaulah kulihat dalam hidupku ini, ya, seseorang yang paling cemerlang dalam hal menipu. Apalagi menipu hakim dengan kredibilitasmu itu, cara bicaramu itu ya seolah-olah formal, penuh dengan metode-metode saintifik, penuh dengan isu-isu, ya. Kau bilang aja isu sekian, isu sekian, isu sekian, isu ngeliwet. Ya. Untuk memanipulasi hakim itu memang kau jago kali kau bersaksi deh. Benar. Kalah tukang sulap. Jadi kalau saya pikir lebih baiklah kau jadi tukang sulap daripada ahli forensik digital, karena memang keahlianmu menipu, main sulap begitu ya, menghilangkan pergerakan tangan Mirna, membuat pergerakan tangan Jessica. Jadi memang sulap kau, atau kau jadi video editor, ya, video animator gitu. Nggak ada bakatmu forensik digital Muhammad Noah Lazar. Ya, forensik digital kan mempertahankan bahkan 1 bit pun nggak boleh diubah. Nah, kau suka mengubah-ubah. Sebaiknya kau nanti ketika dihukum di penjara lanjutkan belajar video animasi itu ya, pakai Freemake, iWriteSoft, terus apa namanya yang lain-lain lah, saya nggak terlalu paham itu animasi ya, aplikasi animasi video. Ya, itu aja kau tekuni nanti di penjara ya. Sebaiknya kalian dua, Christopher Harimantrianto dan Muhammad Noah Lazar, kalian tebuslah dosa kalian ini dengan di penjara. Karena supaya impas gitu hidup kalian menjadi tenang. Oh iya, saya sudah merekayasa dan saya sudah menebusnya di penjara. Ya setidaknya 8,5 tahun lah seperti yang dirasakan Jessica Wongso. Itulah cara terelegan untuk kalian menebus dosa kalian gitu loh. Ya. Akhir-akhir ini ada komentar Binsar Gultom. Ya sepertinya dia juga sudah goyang ya, sudah mengaku salah itu. Saya tidak tahu apakah Binsar Gultom sudah berkomplot sama kalian ya dengan Krishnamurti dan Tito Karnavian. Saya juga nggak tahu karena apa. Ya, saya menduga memang itu berkomplot gitu loh ya. Dugaan saya begitu. Kenapa? Semua penjelasan kalian walaupun nggak masuk akal, nggak kelihatan apapun, dia terima bulat-bulat ketiga hakim itu. Ya, wajar aja kalau publik menilai, aduh, kayaknya ini berkomplot ini. Kok bisa Binsar Gultom gelap-gelap gulita gitu bisa menerima penjelasan kalian kan? Ya, kalau orang yang kecerdasannya 78 aja itu nggak percaya itu. Ya, IQ 78 pun tidak percaya itu penjelasan kalian kabur-kabur terus kalian jelaskan begitu. Itu nggak percaya, tetapi Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu percaya. Ya. Kan nggak mungkin Binsar Gultom IQ 78 kan sebagai hakim, tentu ya udah 120 lah minimum kan. Aduh, luar biasa. Nasihat saya ya, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimantrianto, biar jangan tambah malu kalian. Kasian lah kalian sama anak istri kalian. Ya, istrimu pasti sudah malu. Muhammad Noah Lazar, Christopher, orang tuamu di kampung sudah malu, orang tua kalian berdua, ya, rekan-rekanmu, Muhammad Noah Lazar di baris krim sana, ya, mungkin bukan di depanmu dia menyinyir, mencibir, si penipu itu, pengecut, penipu lagi itu, anak buahmu juga Muhammad Noah Lazar di baris krim sana, bosmu, ya, ya memang kau masih aman lah sekarang di ketiaknya, di keleknya, Kapolri Listio Sigit Prabowo ya. Sepanjang dia masih Kapolri ya, masih aman lah kau. Ya. Tetapi coba cibiran
ya, anak buahmu, rekan kerjamu, bosmu yang sudah paham ya, sudah dengar, pastilah mereka sudah dengar Baligi Academy itu ya, tantang-tantang si kombes ini ya. Kombes apaan itu, kombes sampah itu, nggak ada mentalnya itu, memang penipunya itu ya, dipakai si Tito Karnavian Krisnamurti ya, hancur jadi kredibilitas Polri gara-gara penipu bajingan itu Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto. Pasti di belakang kaunya itu, pasti ya, pasti itu. Apakah kau nyaman hidup seperti itu ya? Bayangkanlah kalau orang tuamu tahu itu, udah tahu pasti itu, atau bahkan iparmu, malulah. Ternyata ipar saya adalah seorang penipu bajingan, tega memenjarakan orang 8,5 tahun dengan merekayasa mengabur-ngaburkan barang bukti digital, dan sampai November sidang PK Jessica masih menipu kan, sedemikian akut ya. Bayangkanlah bagaimana iparmu mendengarkan itu ya. Kau juga Christopher Harimanrianto, bagaimana orang tuamu, iparmu, kakak iparmu ya, terus teman apamu, teman mainmu, entah apalah teman-temanmu ya. Jangan temani itu, penipu bajingan itu, tak berhati, tak berperi kemanusiaan, berhati iblis itu, tega itu memenjarakan orang, memanipulasi sampai November kemarin pun nggak tobat-tobat itu. Takut itu, hati-hati kita kepada kedua penipu bajingan itu, karena sudah merekayasa dia tanpa hati itu, manusia iblis itu ya. Binatang masih lebih baik dari mereka itu. Bayangkanlah, setiga itu mereka ya, merusak ya. Kalian berdua ya, Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto, 3 kali kalian merusak hidup orang ya. Apapun motif kalian, dipaksa ke, diperintah Tito Karnavian ke dan Krisnamurti ke, diiming-imingi benefit ke, naik jabatan ke, dapat proyek ke, tidak mau tahu kalian adalah manusia iblis. Setiga itu kalian merusak hidup orang. Sudah berapa ribu kali manusia tak bersalah kalian buat seperti ini ya, hanya kalian yang tahu itu. Yang pasti di kasus Jessica Wongso, kalian secara barbar, brutal, biadab, bahkan sampai sidang PK kemarin, November kemarin, tidak mau tobat kalian ya. Masih kalian menipu, meskipun tampang kalian dua kayak tampang orang pesakitan aja, lihat suaranya sok pelan ya. Memang kulihat wajah kalian sudah wajah iblis di situ ya, sudah ada rasa takut, gamang ya, tidak tahu harus berbuat apa. Yang saya tahu ya tetap saja menipu untuk mempertahankan jabatan saya, mempertahankan pekerjaan saya, proyek saya, begitu kan? Menurut kalian, pertahankanlah penipuan kalian sebelum penipuan itu menghancurkan hidup kalian ya. Kok bisa ya manusia selaknat kalian lahir di ibu pertiwi ini, menginjak-injak hukum menipu di pengadilan seolah-olah kalian sangat ringan sekali ya. Sudah terbiasa kali kalian menipu itu. Luar biasa kalian, bah. Semoga lah ke depan jangan lagi ada di NKRI ini lahir manusia-manusia laknat penipu bajingan seperti kalian. Merusak hukum ya, mengkhianati NKRI. Kalianlah pengkhianat NKRI yang perlu di bumi hanguskan ya. Keberadaan kalian di Republik ini hanya menjadi sampah yang mengorbankan anak-anak manusia yang tidak bersalah ya, dengan gampang menipu-nipu hakim. Ya iyalah, memang gampang menipu hakim dengan kredibilitas kalian ya, bekerja di laboratorium forensik Baris Krim Polri itu sendiri sudah pasti benar itu kan, begitu. Itulah kalian manfaatkan terus ya, sampai penipuanmu menghancurkan hidup kalian, menghancurkan keluarga kalian. Itu pasti terjadi. Oleh karena itu, saya himbau lah kalian ya, datangi itu Kapolri Muhammad Noah Lasar ya, akuilah kesalahanmu ya kepada Listio Sigit Prabowo itu. Akui, datang kalian minta maaf, bagaimana ini Pak, terbaiknya saya mau mengaku salah. Saya nggak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan penipuanku ini. Tiap malam aku nggak bisa tidur, makan pun tidak enak. Dicaci maki si Rismon itu aku terus. Nggak berhenti dia mencaci maki aku. Memang luar biasa dia, memang. Saya benci kali pada penipu, penginjak-injak hukum seperti kalian. Datangilah Listio Sigit Prabowo itu. Ya, bagaimana jalan keluarnya? Ya, paling tidak kalian permintaan masyarakat ya, mungkin bukan seumur hidup lah. Paling equal lah ya, ekivalen. Berapa lama Jessica di penjara? 8,5 tahun. Ya kalian juga 8,5 tahun biar imbang. Impas gitu ya.
Dan kami masyarakat tentu gak mau lagi kau jadi polisi, ya, menambah polisi bobrok, nanti jumlah polisi bobrok sudah banyak, sudah di mana-mana, gitu. Ya, polisi sampah seperti kau sudah di mana-mana, rekayasa sudah di mana-mana, karena sudah kau ajari mungkin forensik digital di Polda itu sudah kau ajarin menipu kan, karena kan kau gurunya Muhammad Noel Azhar, kau saja penipu di baris krim, apalagi di Polda, di Polres, ya, tentu saja lah, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kata pepatah dibilang guru dulu. Ya. Kau gurunya, kau menipu. Muridmu menipu 10 kali. Lipat itu. Ya. Itulah jalan keluarnya. Temui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Kalau kalian bukan pengecut, ya, diajak debat ilmiah nggak mau. Diajak laporkan saya nggak mau. Terus mau kalian apa? Kasus ini redup? No. Sampai kapanpun saya mencaci maki kalian berdua. Karena kalianlah penipu, pengkhianat, bajingan, penginjak-injak hukum paling serius. Kalaupun kau dipaksa diperintah oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti, harusnya kau sebagai manusia nggak mau kalian berdua. Itu baru ahli. Ya, tolak. Ya. Ketika saya jadi ahli, nggak boleh pengacara mengatur saya. Itu intinya. Kalau mengatur, dia tinggal mundur. Memangnya dia siapa ngatur-ngatur? Kan begitu. Ya, itu baru ahli. Berdasarkan kebenaran ilmiah. Ya, oke, pemirsa Balige Academy, ya, mudah-mudahan kita belajar dari kedua manusia laknat penipu bajingan, ahli forensik bajingan ini, supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini, ya, sifat-sifat memanfaatkan situasi, menipu hakim, ya, untuk kepentingannya dengan mengorbankan hidup orang lain. Mudah-mudahan sampai mati kita jangan pernah jadi manusia seperti kedua bajingan pengkhianat laknat ini, ya, ya. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita. Ya, jangan pernah, karena sekali menjadi penipu seperti mereka, pengkhianat, laknat, bajingan, penginjak-injak hukum, maka hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. You'll never be the same. Ya, hidup kalian tidak akan pernah tenang lagi tidur, enak lagi makan, karena terus berpikir dan berpikir. Terciptalah ada enzim-enzim di otak menjadi kanker dan penyakit-penyakit yang lain. Karena katanya begitu, kalau banyak kekhawatiran, banyak pikiran, menciptakan enzim-enzim katanya, membuat sakit penyakit. Pantasan Muhammad Noel Azhar sudah kayak apa, ya? Sudah kayak penyakit kanker saya lihat kemarin itu di sidang PKJ Sikang Hongso itu. Itulah, ya, nggak mau ngaku tongkau, ya, tetap menipu tongkau, hancurlah hidupmu. Oke, sekian dan terima kasih dari Balige Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas.